Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa al-mawlana wa habibina Muhammadin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim wa al-allamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal dalam nauk yang ke 18. Selanjutnya ini apa pembahasan cabangnya dari urutan surat. Pertama, pengumpulannya sudah, tentang pengumpulan Al-Quran, kodifikasi sudah, hingga Sayyidina Utsman dan segala perdebatannya. Sekarang masuk urutannya itu, debatnya ada di urutan surat dan urutan ayat. Pertama yang dibahas urutan ayat, ini tauqifi apa enggak, atas dasar instruksi langsung dari Nabi atau enggak gitu. Al-ijma' wan nususu al-mutaradifatu utawi ijma' wan nususu lan pira-pira redaksi atau naskah teks al-mutaradifatu ingkang berturut-turut. Yang pertama, makna pertama berturut-turut atau bersinonim, mirip-mirip dan jumlahnya banyak. Ala anna tartibal ayati ing atase sak temene urutane ayat, pengurutan ayat iku tauqifiyun tauqifi iku la syubhata fi dzalika, la syubhata ora ono kekaburan iku maujudah fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono ijma'. Jadi khobarnya al ijma'u ini wan nususu ini adalah la syubhata fi, bahwa ijma' dan naskah-naskah, nas-nas yang jelas dari informasi-informasi as-sunnah atau hadis yang beruntun dan jumlahnya banyak mirip-mirip, bahwa ayat urutan tiap ayat itu adalah tauqifi. Dalam ijma' dan naskah tersebut tidak ada keraguan sama sekali. Bukan tidak ada keraguan, tidak ada kekaburan, tidak ada masalah. Syubhah itu kekaburan. Kalau dalam warna enggak tegas, kalau dalam pemikiran mungkin celah, ya, tidak ada celah untuk bisa ditembus. Jadi jelas itu sudah. Sekarang dijelaskan oleh As-Suyuti ijma'nya di mana, nas-nasnya mana, gitu. Amal ijma' wanapun utawi ijma' fanakola moko iku wis menukil hu ing iku ijma' wairu wahidin sopo sak liyane siji, enggak hanya satu orang yang menukil ijma' itu, bahwa tartibnya ayat adalah tauqifi. Atas tauqifi itu berdasarkan instruksi Nabi, tapi saya baca tauqifi gitu saja. Minhum iku setengah saking wairu wahidin itu, tidak hanya satu orang berarti banyak. Minhum setengah saking orang banyak itu Az-Zarkashi utawi Imam Az-Zarkashi fil burhani ing dalam kitab al-burhan, wa Abu Ja'far ibnu Az-Zubair ibnu Zubair dan Abu Ja'far ibnu Zubair fi munasabati ing dalam kitab munasabahnya Imam Abu Ja'far ibnu Zubair. Wa ibaratuhu lan utawi ungkapannya, maksudnya ungkapannya Abu Ja'far ibnu Zubair itu,
dan juga mungkin ungkapannya Az-Zarkashi di kitab Al-Burhan, iku tartibul ayati ila akhiri, sampai minar riqa. Tartibul ayati utawi urutane ayat fiswariha ing dalam piro-piro surate ayat iku waqi'un terjadi bitauqifihi kelawan instruksi Nabi, tauqifnya Nabi, wa amrihi lan perintahnya Nabi. Apa perbedaannya tauqif sama amri? Kalau amrun itu perintah yang umum. Kalau tauqif perintah yang sudah ada pelanggaran. Wis ana anune. Bukan hanya perintah saja, tapi sudah ada batasan-batasannya. Kalau amrun saja itu perintah saja, tanpa batasan. Makanya bitauqifi kelaman instruksi dari Nabi, mungkin terjemahnya instruksi yang lebih mendekati. Bitauqifi kelawan instruksinya Nabi, wa amrihi lan bitauqifi kelawan instruksi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amrihi lan kelawan perintah Nabi, min wairi khilafin saking tanpa perbedaan, tanpa ada khilaf fi hadza ing dalem menika tartib atau ing dalem menika tauqif bainal muslimina ing antarané wong Islam waktu itu. Tidak ada perbedaan. Tartibus suwar jelas dari Nabi. Intaha, selesai apa penjelasannya, apa ibarah juga bisa, apa kalamu Abu Ja'far al-Ibnu Zubair. Wasayati lan bakal tumeka min nususil ulama'i saking pira-pira nas-nasnya ulama, redaksi-redaksi kalamnya ulama. Apa ma barang ya dulu kang nuduhake apa ma alaihi ing atase tauqif, ing atase tauqif. Nanti akan banyak keterangan dari para ulama bahwa tartibus suwar itu adalah tauqifun Nabi. Itu yang ijma. Sekarang yang nas. Wa aman nususulan anapun utawi pira-pira nas, faminha mongko iku setengah saking nas redaksi tentang tartibul ayat di tauqifiyun. Faminha mongko iku setengah saking nas hadithu Zaidin as-Sabiqi utawi hadisipun Imam Zaid bin Thabit as-Sabiqi kang wis kepungkur. Napa niku hadise? Lah ini. Kunna indan nabi nu'alliful Qur'ana binar liqa'i. Kunna ono sapa kita Zaid bin Thabit lan bolo balane indan nabi iku ing ngersane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nu'allifu hale menyusun sapa kita. Kalau indan nabi dijadikan khobarnya, kalau nu'allifunya yang khobarnya, sementara indan nabi dijadikan kata keterangannya, ya ndak apa-apa. Kalau misalkan yang lebih kuat bisa dipahami indan nabi itu sebagai keterangan, ya berarti nu'allifu khobarnya. Saya ulangi lagi. Kunna ono sapa kita indan nabi, saya jadikan keterangan indan nabi ing ngersane Kanjeng Nabi iku nu'allifu nyusun sapa kita Al-Qur'an ing Al-Qur'an minar riqa'i saking pelepah-pelepah. Jadi susunan Al-Qur'an seperti yang kita lihat sekarang itu sudah disaksikan oleh Nabi. Kalau Nabi tidak setuju pasti protes. Itu Kanjeng Nabi kalau tidak setuju ini pasti protes. Dan takrirnya Nabi termasuk ke dalam sunnah. Jadi min qaulin au fi'lin au takririn. Gitu. Jadi masuk itu dari nasnya yang paling kuat. Biasanya Suyuti kan menyajikannya begitu. Jadi yang disajikan pertama yang paling kuat. Wa min halan iku setengah saking nas lagi ma utawi barang, maksudnya hadis akhraja ingkang sampun mentakhriju ing ma Ahmadu sapa Imam Ahmad Ibnu Hambal wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam At-Tirmidzi wa Nasa'i lan Imam An-Nasa'i wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban wal Hakim lan Imam Hakim. Ini kutubus sittah berarti. Tapi Bukhari dan Muslim tidak masuk. Nah, tapi kitab sahih termasuk kitab sahihnya Ibn sudah mentakhrij 6 imam ini. Ani Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas. Ngendikane Ibnu Abbas kultu sanjang sapa ingsun li Utsman maring Sayyidina Utsman.
Kadu Sayyidina Utsman atau maring Sayyidina Utsman. Saya bilang kepada Sayyidina Utsman, kata Ibnu Abbas, ma hamalakum ala an amattum ilal anfali wa hiya minal masani. Ma utawi apakah hamalaikum gowo apa ma kum ing sira ala an amittum ala an amattum ing atase yen to nyengaja sapa sira nuju sapa sira ilal anfali maring surat al-anfal. Wahia hale utawi surat Al-Anfal minal matani ku setengah saking surat Al-Matani yang levelnya di bawah tul, di bawah as-sab'u tiwal, 7 surat yang panjang. Kok apa namanya? Kok langsung nuju ke surat Al-Anfal? Wa ila baro'ata lan ing baro'ah nuju langsung ke surat Al-Baro'ah. Wahia hale utawi surat Al-Baro'ah minal mi'in iku setengah saking surat mi'in jenisnya. Bagaimana bisa Al-Anfal didahulukan lalu hampir disatukan dengan surat Baro'ah? Niku nopo sing menjadi dasar yang membawa panjenengan bisa sampai pada kesimpulan itu. Jadi Al-Anfal lalu kemudian Baro'ah. Jadi kok marani dulu baru mi'in? Kan gitu. Jadi nopo sing membawa panjenengan yang mengantarkan panjenengan sampai pada kesimpulan itu nopo, sehingga kemudian faqarontun terus barengake sapa panjenengan bainahuma ing antarane al-anfal lan baro'ah. Walam taktubu lan boten nulis panjenengan bainahuma ing antarane al-anfal lan baro'ah satra ing garis bismillahirrahmanirrahim ingkang isine bismillahirrahmanirrahim, garis bismillahirrahmanirrahim. Kok ra ono bismillah? Jenengan barengaken tur ora dikai bismillah. Wa wada'tumuha fis sab'i tiwali. Terus mantun ngoten, wa wada'tumu terus ndeleh sapa panjenengan ha ing iku 2 surat tadi itu. Kalau ikut susunannya mestinya huma. Kalau ikut susunannya. Saya lihat naskah lainnya. Iya. Di naskah yang lain humai. Karena kalau berdasarkan susunannya ya faqarontu bainahuma wa lam taktubu bainahuma gitu. Jadi mestinya wa wada'tuhuma. Di naskah saya wa wada'tuha. Wa wada'tumuha gitu. Tapi insyaallah yang betul huma, karena di naskah lain di Darul Fikr yang lama ini huma. Wa wada'tumu lan deleh sapa panjenengan huma ing iku al-anfal lan baro'ah. Saya ulangi lagi. Wa wada'tumu insyaallah yang betul huma, wa wada'tumu huma lan deleh sapa sira sapa panjenengan Sayyidina Utsman pakai siwat jamak. Kalau anta itu kamu, kalau antum itu jenengan. Kalau di Arab, antum mau kemana itu jenengan. Kalau bahasa Indonesia Anda. Pakai siwat jamak kalau menghormati orang, karena enggak punya jenengan. Kalau kita kan punya sampean, punya awakmu, punya siro, punya banyak ya. Wada'tumu halan deleh sapa panjenengan ha huma ing iku surat Al-Anfal lan Baro'ah fi sab'i tiwali ing dalem jerone surat as-sab'i tiwal, 7 surat yang panjang mulai dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, terus Al-A'raf, panjang-panjang semua itu. Kok dideleh kok bar kuwi gitu. Jadi pertanyaannya panjang sekali Ibnu Abbas. Pertama, apa yang membuat Anda kok nuju surat Al-Anfal terus langsung nuju ke surat Baro'ah? Padahal Al-Anfal itu surat Matani, sementara Baro'ah surat Mi'in. Lalu dibarengkan dan tidak dipisah dengan bismillah. Lalu diletakkan di sab'u tiwal lagi. Ini apa yang membuat dengan dasarnya apa? Nah, faqala terus ngendika sapa Utsman Sayyidina Utsman, kana ono
Ngendikane Sayyidina Utsman, kana ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanzilu iku mudun alaihi ngatasi Rasulullah aswaru apa pira-pira surat. Zawatul adadi kang duweni wilangan, maksudnya banyak. Banyak surat turun ke Rasulullah. Fakana idza nazala alaihi syai'. Fakana moko ana sapa Kanjeng Nabi iku idza nazala rekarane mudun alaihi ngatasé Kanjeng Nabi asyayu apa suwiji-wiji saking Al-Qur'an. Da'a mongko nimbali sapa Kanjeng Nabi bakdoman ing sebagian orang kana kang ana sapa man yak tubuh iku biasa nulis sapa man. Begitu turun Nabi panggil orang untuk nulis. Fayaqulu terus kendika sapa Kanjeng Nabi ta'u haulail ayat ta'u kudu ndeleh sira haulail ayat ing pira-pira ayat iki ing ikilah pira-pira ayat fi surat ing dalam surat allati kang yudkaru den sebut fiha ing dalam allati kadza wa kadza apa iki jeneng. Letakkan ayat ini pada surat yang di sana ada keterangan A B C D. Nah, itu. Letakkan ayat ini pada surat yang di sana ada ceritanya tentang sapi, itu surat Al-Baqarah. Letakkan di sini. Letakkan di sini. Itu instruksi Nabi. Wa kana lan ono al-anfal apa surat Al-Anfal jadi Sayyidina Utsman. Min awailima iku setengah saking pira-pira awal-awale barang. Nazala kang mudun apa ma. Maksudnya Al-Qur'an mahnya itu bil Madinah di Madinah. Wa kana lan ono baro'atu apa surat Al-Baro'ah min akhiril Qur'ani nuzulan iku setengah saking akhire Al-Qur'an. Akhir-akhir Al-Quran apa nih? Nuzulan mudune. Pertimbangannya pertama, Nabi itu kalau setiap kali turun ayat pasti sudah panggil orang terus memberi instruksi letakkan ayat ini pada surat ini setelah ayat ini. Nah, gitu. Sementara surat Al-Anfal itu adalah surat pertama yang turun, termasuk bagian surat-surat pertama yang turun di Madinah. Dan Baro'ah adalah surat-surat yang paling turunnya terakhir di Madinah. Di awal dan akhir. Jadi satu. Wa kana lan ono kisah duha apa kisah surat Al-Anfal iku syabihatan podo serupa bi kisahnya kelawan kisah-kisah surat Baro'ah. Fawonantu moko nyono sapa ingsun annaha ing sak temene surat Al-Anfal minha iku setengah saking suka fadhanantu moko nyangka sapa ingsun annaha ing sak temene surat Baro'ah minha iku bagiane surat Al-Anfal. Jadi atau annaha sak temene kisahnya surat Baro'ah minha iku setengah saking surat Al-Anfal. Karena yang lebih dulu kan Al-Anfal dulu. Jadi kelanjutan ceritanya jelas ada di Baro'ah. Maka saya menduga Baro'ah itu adalah bagian dari surat Al-Anfal. Nah, dugaan saya ini belum selesai. Dugaan saya itu hanya dugaan saya, katanya Sayyidina Utsman. Nah, belum selesai itu dikasih instruksinya tidak ada dari Nabi. Fakubido terus dipun pundut sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yubayyin lan dereng jelasaken sapa Kanjeng Nabi. Lam yubayyin, lamnya itu tidak, maksudnya belum menjelaskan sapa Kanjeng Nabi. Karena lam ini harfu salbin, memang harfu nafyin wa salbin. Huruf nafiyah, huruf pengubah. Mengubah maknanya fi'il mudhari' menjadi mati, jadi belum. Malam yubayyin lan durung jelasna sapa Kanjeng Nabi lana kangge kita annaha ing sak temene surat Baro'ah minha iku setengah saking surat Al-Anfal. Nabi belum menjelaskan itu. Tapi saya menduga Nabi sapa jenenge surat Baro'ah itu bagian dari surat Al-Anfal. Dugaan saya. Famin ajli dzalika, dan karena alasan itulah koron tumbarengake sapa kula bainahuma ing antarané surat Al-Anfal lan surat Baro'ah. Walam aktub lan boten nulis kula bainahuma ing antarané surat Al-Anfal lan Baro'ah satro bismillahirrahmanirrahim ing garis atau satoro bismillahirrahmanirrahim ing garis bismillahirrahmanirrahim, seolah-olah garis.
Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai garis pemisah gitu. Saya ndak nulis itu. Wa wada'tuha fi sab'i tiwali lan deleh sapa ingsun karena alasan itu juga. Wah, maksudnya dan karena alasan itu juga wada'tu deleh sapa ingsun ha ing iku surat Al-Anfal fi sab'i tiwali ing dalam sab'ut tiwal. Karena saya menduga bahwa dua surat itu adalah satu. Jadi kalau tadi kan dugaannya Ibnu Abbas Al-Anfal itu masani sementara Baro'ah itu mi'in. Nah, karena tidak ada pemisah dan saya menduga itu satu surat, maka kemudian saya masukkan ke dalam sab'i tiwal. Karena kalau digabung kan panjang juga masani sama mi'in itu. Gitu. Dan ini Asyuti mengurainya cukup bagus di Tanah Subuh Suwar. Itu keren sekali. Kalau dari penyebutannya mestinya itu ya, kalau secara akal, jalur logika atau logika penulisan, itu setelah Al-An'am, Al-A'raf mestinya langsung Yunus. Karena di dalam surat Al-A'raf itu kisah Nabi banyak. Jadi mestinya langsung ke Yunus. Kalau pakai akal. Tapi secara bacaan itu sudah. Jadi ini tidak memproblemkan persoalan urutannya setelahnya. Setelahnya Al-A'raf kenapa langsung dikasih surat Al-Anfal. Tidak memperkarakan urutannya. Hanya memperkarakan dasarnya apa. Kok dibarengkan, kok diletakkan di situ. Gitu. Jadi alasannya kemudian dijelaskan bahwa Rasulullah pun belum menjelaskan itu. Tapi sudah dipersaksikan pada Urdoh al-Akhirah atau Ardoh al-Akhirah itu pengajuan atau setoran terakhirnya Rasulullah urutannya sudah seperti itu. Sudah seperti yang kita lihat sekarang itu. Seperti yang sudah kita kaji itu. Jadi pertanyaannya Ibnu Abbas itu tidak sebentuk proses, bukan bentuk protes. Jadi permaklumannya bagaimana itu tidak protes. Sehingga Utsman tidak tertuduh sebagai orang yang berinovasi soal urutan Al-Qur'an. Jadi Utsman sama sekali tidak berinovasi, itu sudah maklum karena kan para sahabat sudah tidak ada problem, sehingga urutan Al-Quran yang seperti sekarang ini sudah selesai itu. Di masa Rasulullah, Abu Bakar belum mengumpulkan itu sudah selesai sebenarnya urutannya itu. Hanya dikumpulkan oleh Abu Bakar, dijadikan satu. Terus kemudian jadi itu sudah dimufakati, disaksikan banyak orang, disaksikan para sahabat-sahabat Rasulullah yang dekat-dekat itu, para penghafal Al-Quran sekaligus pencatat wahyu itu. Jadi tidak ada masalah itu sudah gitu. Jadi diletakkan, maka karena saya menduga dua surat itu adalah satu, jadi saya letakkan di sab'ut tiwal gitu. Seolah-olah memang yang bikin Sayyidina Utsman, seolah-olah, tapi tidak, riwayatnya banyak sekali nanti ditunjukkan. Wa min halan iku setengah saking nusus yang menunjukkan tartibus suar adalah tauqifi, tartibul ayat adalah tauqifi. Nanti kalau tartibus suarnya ada debat, masih ada debat. Tapi kalau tartibul ayat itu sudah instruksi dari Kanjeng Nabi. Jadi mufakat sudah. Kalau di urutan tartib suarnya ada perdebatan masih nanti. Apakah itu tauqifi juga atau enggak? Itu atau atas inisiatif para sahabat. Nanti banyak komennya. Wa min halan ilku setengah saking nusus ma utawi barang, maksudnya hadis. Informasi hadis akhraja ingkang sampun pentakhriju ing Ahmadu sapa Imam Ahmad Ibnu Hambal bi isnadin hasanin kelawan sanad
Hasan kelawan pengisnatan atau pensanatan hasanin kang sayaan Utsman bin Abil As saking Utsman ibni Abil As. Kala ngendika sapa Utsman sahabat Utsman bin Abil As, ngendikane kuntu ana sapa ingsun jalisan niku lungguh inda Rasulillah ing sandinge atau ing ngersane Kanjeng Nabi, ing ngersane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujuk-ujuk sakhoso, ujuk-ujuk sakhoso, kalau makna aslinya ini pertelo sakhoso, tampak, bisa juga berarti terbuka, jadi tampak atau terbuka. Tapi karena ada baknya di sini, ujuk-ujuk atau tiba-tiba sakhoso membuka sapa Nabi bibasori ing ma'rifatipun, meripatipun Kanjeng Nabi. Tiba-tiba Nabi membuka mata, tsumma mongko nuli sawaba membenarkan sapa Kanjeng Nabi ing peristiwanya. Ya, membenarkan sapa Kanjeng Nabi ing iku basor, ujuk-ujuk sakhoso membuka sapa Kanjeng Nabi bibasorihi kelawan ma'rifatipun meripat. Semua mongko nulis sawaba membenarkan sapa Kanjeng Nabi ing iku hasil penglihatan meripat, basornya Kanjeng Nabi. Summa qala mongko nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi, atawis tekoni maring ingsun sapa Jibrilu, malaikat Jibril. Fa amara terus merentahno sapa malaikat Jibril ing ingsun an aldoa ing yen to ndeleh sapa ingsun hadil ayat ing ayat iki bihadzal maudhi di tempat ini, min hadhihi surati saking surat ini. Jadi ayatnya itu apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba ila akhiriha. An-Nahl 90. Instruksinya memang dari Jibril, informasinya kalau ini. Jadi ini persoalan ayat detail. Jadi kalau ayat jelas, instruksinya memang jelas tauqifi itu. Gitu. Lagi banyak sekali. Wa min halan iku setengah saking apa? Setengah saking nusus pira-pira nas itu yang menunjukkan bahwa tartibul ayat itu tauqifi ma utawi barang, maksudnya hadis akhraja ingkang sampun mentakhriju ing emah Al-Bukhari sapa Imam Bukhari ani Ibnu Zubair saking Ibnu Zubair. Kala ngendika sapa sahabat Ibnu Zubair, kala ngendika sapa Imam Ibnu Zubair, kultu ngucap sapa ingsun atau sanjang kondo sapa ingsun li Utsmana teng Sayyidina Utsman. Kemarin Sayyidina Utsman, saya bilang kepada Sayyidina Utsman, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan, Al-Baqarah 240. Qad nasakhat hal ayatul ukhra. Utawi ayat walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan, orang laki-laki mati meninggalkan istri. Ayat ini iku kot nasakhot, teman-teman wis menasah ing ayat nika Al-Baqarah 240 ini opo al ayatul ukhra, ayat kang liya. Falima taktubuha au tadauha, falima maka kenapa taktubu nulis sapa panjenengan Sayyidina Utsman ha ing iku ayat walladzina yatawaffawna au tadau tau membiarkan panjenengan ha ing itu ayat. Kenapa Anda biarkan ayat itu wong sudah dinasah gitu. Kala ngendika sapa Sayyidina Utsman, ya benar akhi, wahai ponaan saya, la uwayyiru syai'an minhu min makanihi. La uwayyiru, ora mengubah sapa ingsun syai'an ing suwiji-wiji minhu saking Al-Qur'an min makanihi saking posisine Al-Qur'an, atau min makanihi saking posisine syai'. Saya tidak mengubah sedikit pun. Itu sudah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa ungkapannya Sayyidina Utsman nipu kan tidak mungkin. Jauh. Semua sahabatnya Rasul, apalagi Al-Khulafa Ar-Rasyidun itu jelas jujurnya, tidak mungkinlah menipu, punya kepentingan
kepentingan duniawi itu saya kira jauh lah, meskipun di catatan-catatan sejarah Sayyidina Utsman yang katanya ABCD yang negatif-negatif itu, tapi tetap karena saya tidak tahu, tetaplah sahabat Rasul, tetap sahabat Rasul. Khairul qurun qarni, ya begitulah, tetap yang terbaik lah sahabat Rasul. Wa min halan iku setengah saking nusus ma utawi barang maksude hadis rawa ingkang sampun riwayataken ing Imam Muslimun sapa Imam Muslim an Umar saking Sayyidina Umar. Sebenarnya mana saya bilang hadis, kadang bukan Nabi yang ngomong gitu ya, kadang sahabat. Jadi mana itu ya hadis secara umum gitu saja. An Umar saking Sayyidina Umar kala ngendika sapa Sayyidina Umar, ma sa'altun nabiyya an syai'in aktsara mimma sa'altuhu anil kalalati hatta ta'ana bi isbu'ihi fi sadri. Masa altu ora takon sapa ingsun an nabiya nang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in tentang suatu, tentang suci-wici aktaro kelawan luwih akeh mimma saking barang saal tukang takon sapa ingsun hu teng Kanjeng Nabi anil kalalati tentang kalalah. Saya enggak bertanya kepada Nabi lebih banyak daripada saya bertanya tentang soal kalalah. Artinya soal kalalah ini saya betul-betul sering tanya sama Nabi. Hatta sampai ta'ana menunjuk sapa Kanjeng Nabi. Ta'ana itu menusuk. Tapi menusuknya itu tidak pakai gaman. Bi isbu'ihi kelawan jari jemarinya Nabi fi sadri ing dalam dodo ingsun. Nabi langsung menunjuk ke dada saya. Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi, takfika ayatus soifi allati fi akhir suratin nisa. Takfi cukup ka ing sira wahai Umar ayatus soifi apa ayat as-saif. Ini pernah disinggung di pembahasan tentang turunnya Al-Qur'an di as-saifi wasyita'i. Itu pernah disinggung di sana. Takfi cukup ka ing sira wahai Umar ayatus soifi apa ayat kang turun di musim panas as-saif. Allati kang fi akhiri suratin nisa'i ono ing dalem akhire surat an-nisa. Yastaftunaka fil kalalah itu ya, tentang kalalah. Sudah Sayyidina Umar sama ndak usah kakan takon maneh, wis cukup ayat iki wis sing ono di akhir surat an-nisa iki. Yastaftunaka fil kalalah. Yastaftunaka fil kalalah, kalau tidak keliru begitu bunyinya ayatnya ya. Jadi kamu mereka minta fatwa tentang kalalah, orang yang tidak punya anak, ke samping nggak punya, ke atas nggak punya, ke bawah nggak punya, hanya punya ke samping, hanya punya saudara atau saudari, itu sudah cukup gitu. Nah ini informasinya jelas bahwa ayat itu ada di akhir surat An-Nisa. Ini kan menunjukkan urutan ada di akhir. Kanjeng Nabi menginformasikan itu. Wa min halan iku setengah saking an-nusus al-ahadits utawi pira-pira hadis fi khawatimi suratil Baqarah. Baqarah tentang pira-pira penutup surat Al-Baqarah itu banyak sekali. Termasuk faedahnya, termasuk yang bawa malaikat, berapa ribu malaikat itu yang mengawal akhir surat Al-Baqarah itu. Nah itu kan menunjukkan urutan bahwa mereka ada di terakhir gitu. Oke. Artinya urutan ayat itu valid. Itu wa min halan iku setengah saking nusus mau utawi barang rawa ingkang sampun ngriwayataken hu ing Imam Muslimun sapa Imam Muslim an Abi Darda saking Abi Darda marfu'an kelawan periwayatan marfu atau marfu'an hali marfu, dan angkat langsung, tidak melalui jalur-jalur yang rinci tapi langsung diunggah ke Kanjeng Nabi. Man hafidha asyara ayat min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Manutawi sapa wonge hafidha iku hafadha iku ngapalno sapa man atau njaga sapa man asyara ayatin ing 10 ayat, asyara ayatin ing 10 ayat min awali suratil kahfi, saking awali surat al-kahfi, usima moko den reksa sapa man minad dajjal, saking dajjal. Dajjal dalam terminologi Kanjeng Nabi,
Kalau terminologinya apa namanya, kalau di sini hadisnya mungkin itu ya, atau mungkin lebih luas, karena aslinya Dajjal itu bermakna menipu. Dajjala itu menipu, Dajjalun yang sering menipu. Pemalsu juga bisa, kan banyak gelar AMD, ahli memalsukan data, termasuk saya. Memalsukan data laporan. Sembuh. Gak enake terjun ning ngene ane dunia pendidikan. Wis dajal kabeh. Ahli memalsukan data. Syariul hisab lah. Allah. Allahumma sholli ala Muhammad usima moko bakal den reksa sapa man minat dajjal saking dajjal dalam arti nama. Kalau dajjal yang diartikan ya pemalsu, seorang pemalsu. Surga disulap jadi neraka, neraka disulap jadi surga, terbalik-balik begitu, memalsukan data, memalsukan kahanan juga. Kan memang banyak dajjal. Sebutannya kalau dibaca di hadis-hadis tentang malhamah dan hari kiamat itu, sebelum datangnya hari kiamat yang kubro, yang besar sekali itu, ada berapa dajjal, banyak dajjal. Cuma yang nanti bertemu Nabi Musa satu, itu ya informasinya. Saya karena perkara sam'iyat ya, hanya cukup iman, kita tidak bisa memastikan apa dan tidak ada hukumnya. Kalau Imam Ghazali dalam kitabnya itu sam'iyat ya sam'iyat sudah, karena kita nggak punya data apapun tentang itu. Kalau kita nggak dengar ya nggak tahu gitu. Oke, ini menunjukkan bahwa 10 ayat itu urut sudah, 10 ayat di awal surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi dan seterusnya. Nazal al-Furqana, surat Al-Furqan, saya keliru saya. Pokoknya surat Al-Kahfi itulah, di awal surat Al-Kahfi itu 10 ayatnya kan urut sudah. Jadi apa namanya, apa itu menunjukkan ayat, menunjukkan urutan. Jadi yang apa menunjukkan urutan bahwa ayat itu urut. Man hafidho asyara ayatin min awali suratil kahfi, itu menunjukkan urutan sudah. 10 ayat di awal surat kahfi, maka dia akan dilindungi dari dajjal, fitnahnya dajjal. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan, 10 sampai min amrina rasyada, itu akan aman dari dajjal. Itu menunjukkan urutan. Jadi 10 ayat itu jelas urut gitu. Wa fi lafdin, lan iku ing dalem lafat sing liya, indahu ing dalem ngersane riwayat Imam Muslim. Di riwayat yang lain tapi lafadznya juga menurut Imam Muslim, utawi lafadz hadis man qara'al asyral awakhir min suratil kahfi. Jadi man utawi sapa ae wonge qara'a kang maca sapa man al asyral awakhir ing 10 ayat al awakhir kang terakhir min suratil kahfi, saking surat al kahfi. Terusannya sama dengan itu, usima minad dajjal. Di sini tidak ditulis karena sudah maklum. Jadi di informasi yang lain akhirnya 10 ayat terakhir surat kahfi gitu. Terus lagi wa minan nususi, itu secara rinci, jadi menunjukkannya secara rinci, jadi urutannya rinci. Mestinya setiap ayat, harusnya itu setiap ayat ada hadisnya yang menunjukkan urutannya, mestinya begitu. Tapi kan dulu masalahnya sudah maklum dan tidak tahu kalau problem saat ini yang misalkan yang dituntut sampai sedetail itu kan tidak tahu.
Dan di sini yang disampaikan harusnya total. Jadi dari alhamdulillah rabbil alamin urutannya. Jadi yang menginformasikan. Kalau alhamdulillah sudah jelas satu kali turunnya. Al-Baqarah itu misalkan. Kan panjang sekali, turunnya kan berkali-kali. Beberapa kali yang menunjukkan. Karena sudah maklum, jadi informasi itu sudah tidak menjadi problem. Sudah tidak jadi masalah itu. Surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Sudah urut itu. Selesai. Bagian-bagiannya hanya sebagian-sebagian saja. Karena itu yang ditampilkan di sini riwayat itu hanya mengindikasikan saja bahwa urutan ayat itu adalah tauqifi. Gitu. Itu secara rinci di atas itu, lebih rinci daripada yang akan kita baca entar lagi. Wa minan nususilan iku setengah saking pira-pira naskah. Nas teks redaksi hadis adalati kang nuduhake ala dalika ing atase mengkono tartibul ayat tauqifi ijmalan nuduhakene ijmalan kelawan umum, maksudnya menunjukkan secara umum ma utawi barang minan nususi iku ya ma utawi barang kabata kang tetep apa maming qiraatihi saking waosane Kanjeng Nabi, wacaane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li suwarin maring pira-pira surat adidatin kang kathah ka suratil Baqarah kaya surat Al-Baqarah wa Ali Imran lan Ali Imran wa Nisa lan surat An-Nisa fi hadits Hudzaifah dalam hadis Hudzaifah. Itu banyak sekali kan hadisnya. Rasulullah itu baca surat itu berurutan. Itu juga secara umum sudah menunjukkan bahwa urutan ayat, suratnya saja urut, apalagi ayatnya kan gitu. Jadi yang depannya judulnya Al-Baqarah, habis Al-Baqarah, Ali Imran, habis Ali Imran kan An-Nisa itu kan urutannya tetap. Apalagi dalamnya. Ini secara umum di hadisnya Hudzaifah itu sudah diinformasikan bahwa ayat itu urutannya tauqifi. Kanjeng Nabi sering baca seperti itu. Contohnya lagi wal a'rafi kaya dene surat Al-A'raf fi Shahihil Bukhari ingkang wonten ing dalem atau ing dalem sahihnya Imam Bukhari annahu atau fi Shahihil Bukhari iku ing dalem sahihnya Imam Al-Bukhari annahu utawi sak temene Kanjeng Nabi. Jadi khabarnya fi itu annahunya itu masdariyahnya. Jadi annahu utawi sak temene Kanjeng Nabi qara'a iku maca sapa Kanjeng Nabi ha ing iku surat Al-A'raf fil maghribi di surat maghrib. Salat maghrib surat Al-A'raf. Pedot, Bro. Ngene iki lho mestine sunah Rasul. Jadi niru maca ngene iki. Surat maghrib Al-A'raf modar. Sunah Rasul bojo papat tok. Gak jelas ya. Salat maghrib sudah Al-A'raf. Masya Allah. Wa qad aflaha lan surat qad aflaha. Nah, maksudnya atau kepada yang tadi itu kasurati qad aflaha surat Al-Mu'minun. Rawa sampun ngriwayataken An-Nasa'i sapa Imam An-Nasa'i annahu ing sak temene Kanjeng Nabi qara'a iku maca sapa Kanjeng Nabi ha ing surat Al-Mu'minun qad aflaha itu fi subhi pada salat subuh. Hatta idza jaa dzikru Musa wa Harun hatta sehingga idza jaa hari karane tumeka sehingga sehingga idza ja'ar kana tumeka dzikru Musa apa sebutan Musa wa Harun lan Nabi Harun ketika begitu sampai pada kosakata ayat ada kata-kata Musa dan Harun akhadat maka merenggut hu ing Kanjeng Nabi salatun apa batuk faraka'a terus rukuk sapa Kanjeng Nabi. Gitu lah. Jadi baru rukuk begitu nyampe di sebutan Musa dan Harun. Dan itu jelas informasinya urut itu.
gitu secara umum. Nah, qad aflaha. Saya lanjutkan. Warumi surat Ar-Rum. Dan seperti surat Ar-Rum, rawa sampun riwayataken At-Tabrani sapa Imam At-Tabrani annahu ing sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qara iku sampun maca sapa Kanjeng Nabi ha ing surat Rum fi subuh ing dalam salat subuh. Wa alif lam mim tanzil. Oh, alif lam mim tanzil ini apa ya? Alif lam mim tanzil. Ini saya mencari alif lam mim tanzil. Bentar. Nggak hafal ini guys. Oke. Alif lam mim tanzil. Alif lam mim tanzil ini apa suratnya ini? Bentar. Surat As-Sajdah ini di sarahnya. Iya, alif lam mim tanzilun gitu ya. Alif lam mim lan surat alif lam kaya dene surat alif lam mim tanzil maksudnya surat As-Sajdah wa hal ata'alal insani surat Al-Insan hal ata'alal insani hinum minad dahri rawa syaikhan. Tentang dua surat ini rawa ngriwayataken asy-syaikhanu sapa Bukhari lan Muslim annahu ing sak temene Kanjeng Nabi kana iku ana sapa Kanjeng Nabi yaqra'uhuma biasa maca sapa Kanjeng Nabi huma ing surat As-Sajdah lan hal atai alal insan itu fi subuhil jum'ati ing dalem subuh salat Jumat di pondok dulu Hasan Abdul Wafi yang sering. Jadi setiap Jumat manis itu dibacanya begitu. Jadi surat Alif Lam Mim Sajdah di tengahnya itu ada sujud syukurnya itu ya. Ayat sajadah itu langsung sujud, habis itu naik lagi lanjutkan baca baru kunut baru hal ata di rakaat kedua. Waqaf lan kaya dene surat Qaf fi sahih Muslimin iku ing dalem sahih Muslim annahu utawi keterangan sak temene Kanjeng Nabi kana iku ana sapa Kanjeng Nabi yaqra'uha biasa maca sapa Kanjeng Nabi ha ing surat Qaf bil khutbah ing dalem khutbah. War-Rahman lan kaya dene surat Ar-Rahman fil Mustadraki ing dalem ing dalam kitab Al-Mustadrak kalian Imam Hakim wa ghairi lan liyane kitab Mustadrak annahu tawi sak temene Kanjeng Nabi iku qara'a ngendika sapa Kanjeng Nabi ing iku qara'a wis maca sapa Kanjeng Nabi ha ing iku surat Ar-Rahman alal jinni ing atase jin. Kanjeng Nabi biasa membacakan surat Ar-Rahman kepada jin. Karena Nabi kan diutus tidak hanya untuk manusia, bahkan ilal kholqi kan, ke makhluk. Jadi diutus ke manusia dan jin. Jadi Nabi diutus kepada mereka. Maka kalau tidak tahu, sangat tidak mungkin kalau tidak tahu malaikat sama jin. Malaikat perantaranya Nabi Jibril itu. Jadi pasti kenal sama tumbuhan, sama karena diutus kepada mereka juga meskipun selain manusia dan jin tidak dibebani syariat. Setan masuk dibebani enggak ya? Wan najmi lan surat An-Najm fi sahihi iku ing dalam kitab Sahih Bukhari annahu utawi ing sak temene Kanjeng Nabi iku qara'a wis maca sapa Kanjeng Nabi ha ing surat An-Najm bi Makkah di Mekah
membacakan surat itu alal kufari ing atase wong kafir. Jadi orang kafir sering dibaca dan wan najmi idza hawa dan sak piturute. Termasuk orang-orang yang Allah tawal uzza itu. Jadi tidak usah ceramah, sudah bacakan ayat itu. Wasajada terus sujud sapa Kanjeng Nabi fi akhiriha ing dalam akhir surat An-Najm itu. Wasjudu. Wa ketarobat lan surat iktarian kaya dene surat iktarobat Al-Qamar ya, inda muslimin ing dalam ngersane Imam Muslim, iku ing dalam ngersane Imam Muslim, maksudnya menurut riwayatnya Imam Muslim annahu tawi sak temene Kanjeng Nabi kana ono sapa Kanjeng Nabi iku yaqra'u maca biasa maca sapa Kanjeng Nabi ha ing surat Al-Qamar ma'aqaf bareng karo surat Qaf fil indi ing dalam surat Id, entah itu Idul Adha atau Idul Fitri. Wal Jumu'ati lan surat Al-Jumu'ah wal Munafiqun lan surat Al-Munafiqun. Fi muslimin iku ing dalam riwayat Imam Muslim annahu utawi sak temene Kanjeng Nabi iku kana ana sapa Kanjeng Nabi yaqra'u biasa maca sapa Kanjeng Nabi bihima kelawan dua surat itu Al-Jumu'ah dalam Munafiqun fi sholatil Jumu'ah ing dalam salat Jumat. Di rakaat pertama surat Jumu'ah, rakaat kedua surat Al-Munafiqun, urut itu. Dan yang diinformasikan Asyuti ini urutan. Jadi menunjukkan urutan. Kalau yang dua surat Abil Jumu'ah, Al-Munafiqun, terus Alif Lam Mim Sajdah, Al-Insan itu mungkin yang enggak urut. Tapi kalau ayatnya jelas. Jadi meskipun penyebutan suratnya itu tidak mengindikasikan urutan, tetapi kalau ayatnya jelas urutan itu. Jelas menundukkan urutan, kayak kalau Al-Jumu'ah Munafiqun ini urutan surat. Jadi setelah Al-Jumu'ah Al-Munafiqun. Jadi setelah surat Al-Jumu'ah Al-Munafiqun urutannya apa bukannya? Sebentar saya cek dulu. Surat Al-Jumu'ah. Iya, urutan Al-Jumu'ah kemudian Al-Munafiqun. Sedangkan surat As-Sajdah itu yang tidak mengindikasikan urutan, mungkin Alif Lam Mim Sajdah. Al-Ahzab setelahnya dia itu mungkin yang enggak urut. Jadi setelahnya baca surat Alif Lam Mim Sajdah, Alif Lam Mim Tanzil itu atau surat As-Sajdah langsung hal ata kan Nabi itu. Dua surat itu tidak menunjukkan urutan meskipun dikerjakan dalam satu surat. Dalam satu sholat. Tetapi kalau yang surat Jumu'ah dalam Munafiqun ini suratnya menunjukkan urutan. Tapi dari riwayat-riwayat ini diketahui bahwa surat-surat ini urutan ayatnya sudah seperti ini. Jadi jelas itu bahwa tartibus suwar tauqif. Wasoffi lan kaya dene surat Sof. Fil Mustadrak iku ing dalam kitab Al-Mustadrak an Ibnu Abdullah Sa'an Abdullah bin Salamin saking Abdullah bin Salam annahu utawi sak temene Kanjeng Nabi qira'a iku maca sapa Kanjeng Nabi ing surat Sof. Ing surat Sof alaihim ing atase orang-orang waktu itu. Itu saja maf'ulnya. Membacakan kepada siapa saya tidak tahu. Tidak tahu ceritanya, tapi kalau sebutannya Abdullah bin Salam berarti urusannya orang Yahud. Orang Yahud sama Nasoro, karena di surat As-Saff ini kan ada informasi tentang Nabi Isa itu. Jadi kalau Abdullah bin Salam ini kan orang Yahud sama Nasoro ya, orang Yahudi. Jadi Abdullah bin Salam, Ahlul Kitab.
menginformasikan bahwa Nabi membaca surat As-Saff itu kepada alaihim, ya orang Yahudi sama Nasara itu mestinya hina unzilat adekarane den turunaken apa surat Saff hatta sahingga khatama ngatamaken sapa Kanjeng Nabi ha ing iku surat Saff. Jadi baca dari awal sampai akhir. Fi suwarin syatta ing dalem pira-pira surat syatta kang reno-reno minal mufassali saking surat mufassal yang pendek-pendek. Tadullu nuduhaken qiraatuhu apa wacaane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam laha ing suwarin syatta bimasyhadin kelawan persaksian minas sahabati saking para sahabat nuduhaken ala anna tartiba ayat ing atase sak temene urutane ayat-ayate mufassal ayat-ayate suwarin syatta minal mufassal iku tauqifi. Jadi banyaknya informasi tentang bahwa Nabi membaca surat-surat, banyak surat dari golongan surat Al-Mufassal yang pendek-pendek itu ya, disaksikan para sahabat, itu indikasi kuat bahwa surat ayat-ayat dalam surat tersebut itu urutannya tauqifi. Wa makana sahabatu liurattibu tartiban wa makana lan ora ono sapa as-sahabatu para sahabat iku liurattibu kok. Nek ngerteni wong Jawa kok lamnya lam juhud karena terletak setelahnya makana, setelahnya nafi. Wa makana lan ora ono sapa sahabatu para sahabat liurattibu iku kok ngurutaken atau mentartibkan sapa sahabat tartiban kelawan urutan sami'u kang krungu sapa sahabat an-nabiya nang Kanjeng Nabi ku yaqra'u maca sapa Kanjeng Nabi ala khilafi ing atasi nulayani tartiban. Jadi sahabat itu tidak pernah mendengar urutan, tidak pernah mengurutkan dengan suatu urutan yang mereka mendengar bahwa Nabi berbeda dengan urutan itu. Artinya enggak sahabat enggak pernah dengar Nabi itu berbeda dengan urutan yang sudah diurutkan oleh para sahabat itu. Jadi urutan ayat tetap, karena ini bahasnya ayat. Jadi konsentrasinya sekarang pembahasannya ayat. Jadi enggak ada itu tauqifi semua urutannya. Tidak bisa dibolak-balik itu kalau ayat. Sehingga fabalawa moko tumeka dalika apa mengkunu informasi bahwa sahabat itu tidak pernah bikin urutan sendiri soal ayat, itu langsung instruksi Nabi. Itu tumeka mablawat tawaturi ing panggonane mutawatir, tempat sampainya mutawatir. Maksudnya sampai ke tingkat tawatur itu sudah mutawatir jelas. Artinya kalau sudah mutawatir, kemungkinan terjadi penyelewengan atau kebohongan itu 0, sekian persen sudah tidak ada. Maka dari itu tidak menjadi masalahnya di waktu sahabat. Mungkin kita sekarang yang bermasalah, tapi di masa sahabat tidak ada masalah itu. Sudah tidak ada, karena itu mungkin barokahnya kalau di zaman sahabat banyak masalah, barokahnya kita tahu, mesti kita tahu masalah itu dan akan diriwayatkan. Karena tidak ada masalah, tidak ada, dan tidak ada yang memperkarakan itu. Ya sekarang saja mungkin yang memperkarakan urutannya, memperkarakan originalitas Al-Qur'annya, dan banyak sekali. Sampai lebih banyak tahulah soal itu, yang memperkarakan urutan ayat-ayat Al-Qur'an itu. Tapi inovatif ya, kreatif orang-orang barat ya. Oke. Sampai bahkan ya mungkin dari persepsi awalnya disebutnya Musa sama Harun saja. Yang pertamanya Harun disebut duluan, kemudian Musa. Ada di ayat yang lain Musa disebut duluan, kemudian Harun. Itu alasannya sepele sekali kalau mereka cari, yang seperti yang situ ceritakan dulu di Jogja itu. Jadi alasannya karena rima saja. Kok enak temen ya.
ya ya bisa saja wong ilmu tak adik gaduk, tapi kalau misalkan sedikit punya keimanan mungkin dugaannya lain. Jadi tetap wong ada yu'adzibu may yasha wa yaghfiru liman yasha. Di ayat yang lain yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Itu saja beda kok. Dan harus posisinya sudah harus urutan ayatnya itu. Kalau di kisahnya Bani Israel itu yaghfiru didahulukan. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Saya lupa ayat berapa itu. Konteksnya memberikan harapan. Jadi sebelum ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih itu, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa bahwa Allah disepersekutukan, diduakan. Bahwa Allah diduakan, Allah enggak mau mengampuni itu, enggak mengampuni itu. Dan yang sudah melakukan itu ada Bani Israel. Mbak apa? Ittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum itu. Dan mereka setelah menjadikan sapi sebagai sesembahan, mereka minta ampun diampuni lagi sama. Padahal di ayatnya innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Itu menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada mereka. Sampai dosa paling tidak terampuni pun diampuni. Summa afauna, itu ada afauna andalik. Allah ngampuni masih. Tapi kemudian di selanjutnya itu ada ayat didahulukan yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Seingat saya didahulukan yaghfirunya. Entah itu untuk menunjukkan betapa rahmannya Allah kepada mereka, atau menunjukkan betapa nakalnya mereka. Jadi bisa dua itu. Bisa menunjukkan bahwa mereka itu yang nuwakali nemen Bani Israel. Wis syirik, wis diampuni. Sik Gusti Allah sik ngampuni maneh ya firune didelene ngarep. Boleh jadi begitu. Atau menunjukkan bahwa betapa rahmannya Allah itu, bisa saja gitu. Tapi yang jelas urutan itu nggak bisa dibuat-buat. Nanti kalau misalkan isi orang-orang orientalis itu punya itu, saya kira mungkin akan baik ya. Meskipun komentar hanya alasan rima saja, itu ya bisa diterima, tidak ada unsur menghina mungkin kalau tidak punya niat itu. Tapi urutan itu entah Harunnya dulu yang didahulukan, entah Musanya, itu tetap itu pasti ada. Dugaan saya begitu. Jadi mesti ikut. Saya setuju Ibnu Faris lah pokoknya. Nggak ada yang sama di Al-Quran itu. Setuju sama Ibnu Faris itu. Ya mungkin sama Sahrul juga. Jadi tidak semua kata kitab di Al-Quran itu sama artinya. Bahkan posisinya di mana, suratnya apa beda sudah. Alif lam mimnya di mana, suratnya apa, setelah itu ayat apa, itu sudah beda. Jadi dengan dugaan seperti itu sehingga tidak ada akhir seolah-olah. Jadi terus menggali, ada hal baru lagi begitu. Kalau selesai, wah biasa saja. Al-Quran sebenarnya biasa saja. Hanya orang-orang saja yang menganggapnya luar biasa. Karena kan barang itu sesuai persepsinya. Kalau dipersepsikan luar biasa ya luar biasa. Kalau dipersepsikan biasa-biasa saja ya terserah. Tapi yang jelas bagi saya tetap luar biasa. Tetap luar biasa. Jadi urutan ayat itu sudah tidak ada masalah, selesai. Itu tauqifi dari Nabi, tidak bisa diubah-ubah lagi, itu sudah. Kalaupun mau jadi masalah ya yang riwayat ini yang jadi masalah. Naam ya yuskilu menjadi masalah ala dzalika ing atase mengkono urutan ayat mau apa barang. Akhraja ingkang sampun mentakhriju ing Emak Ibnu Abi Dawud sapa Ibnu Abi Dawud bil Masahif ing dalam kitab Al Masahif bin Tariqi Muhammad bin Ishaq saking jalur Muhammad bin Ishaq an Yahya bin
Abbad bin Abdullah bin Zubair saking Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair an abi saking abahipun inggih menika Abbad bin Abdullah bin Zubair. Kala ngendika sapa Yahya bin Abbad atal Haritsu Ibnu Khuzaimah bihatain ayatain atas sampun teka sapa Al Harits bin Khuzaimah bihatain ayatain kelawan gowo dua ayat menika min akhiri Baro'ah saking akhir surat Baro'ah. Faqala terus ngendika sapa Al Harits asyhadu anni sami'tuhuma min Rasulillah wa wa'aituhuma. Asyhadu nyekseni sapa ingsun anni ing satemene ingsun sami itu iku krungu sapa ingsun huma ing dua ayat akhir surat Baro'ah itu min Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wa'aitu lan jaga. Wa wa'aitu bisa berarti menghafal. Menghafal yang sampai masuk ke dalam kesadaran itu namanya wa'ah. Al-wa'yu itu kesadaran. Wa wa'aitu lan ngapalno sapa ingsun jaga tenanan sapa ingsun huma ing dua ayat tadi akhir surat Baro'ah itu. Faqala terus ngendika sapa Umar Sayyidina Umar wa ana lan utawi ingsun asyhadu iku uga bersaksi sapa ingsun laqad sami'tu huma yakti teman-teman sami tu krungu sapa ingsun huma ing dua ayat itu. Saya juga kata Sayyidina Umar aku yo yakti tenanan aku krungu dua ayat itu. Suma mongko nuli kala ngendika sapa Sayyidina Umar. Lantas kemudian Sayyidina Umar ngendika laukanat salasu ayatin lamun ono salasu ayatin apa telu pira-pira ayat la ja'altu yakti ndadekno sapa ingsun ha ing iku telu ayat suratan kelawan suratan ing satu surat ala hidatin ing atase dewi. Hidatin itu dari kata wahadayah itu hidatan batasan bukan batas maksudnya dewi artinya dewi. Maksudnya kalau sampai itu sampai 3 ayat tak dadekno surat dewi katanya laqad ja'akum itu ya. Kalau sampai 3 ayat sayang cuma 2 ayat katanya Sayyidina Umar. Fanzuru akhir suratin minal Qur'ani fa'alhiquhu ma fi akhiriha. Maka karena itu cuma 2 ayat fanzuru moko kudu ningali sira kabeh akhir suratin ing akhir surat minal Qur'ani saking Al-Qur'an fa'alhiquhu moko kudu ganjetno atau gandengno sapa sira kabeh huma ing 2 ayat itu fi akhiriha ing akhire suratin minal Qur'an. Dengan Sayyidina Umar. Ini baru kalau mau jadikan masalah riwayat ini yang bermasalah. Masalahnya di mana? Seolah-olah jadi seolah-olah ucapannya Sayyidina Umar itu mengindikasikan bahwa urutannya ayat itu atas inisiatif atau ijtihadnya para sahabat. Ucapannya Sayyidina Umar itu seolah-olah iki kok telung ayat iki tak deleng akhir kok telung ayat tak gawe surat dhewe. Nah gitu. Itu mengindikasikan seolah-olah itu urutan ayat itu atas inisiatifnya para sahabat. Kala ngendika Ibnu Hajarin sapa Imam Ibnu Hajar, zahiru hadza utawi zahire hadza riwayat menika annahum iku sak temene para sahabat kanu iku ana sapa para sahabat iku yu'allifuna biasa nyusun sapa para sahabat ayatis suwari ing pira-pira ayat pira-pira surat bijtihadim kelawan ijtihadnya para sahabat atau inisiatif para sahabat. Wasairul akhbari lan utawi sekabehane khobar atau hadis-hadis tentang ungkapannya para sahabat. Maksudnya sisanya selain tadi itu ikut dulu nuduhaken apa sairul akhbar ala annahum mengatasi sak temene para sahabat lam yaf'alu iku orang lakoni sapa para sahabat syai'an ing suwi-wiji min dalika saking mengkono-mengkono ijtihad. Tidak pernah sedikit pun. Atau min dalika saking mengkono taklif bil ijtihad. Illa kejaba bitauqifin kelawan instruksi saking Nabi. Tidak pernah para sahabat itu melakukan itu kecuali dari instruksi Nabi. Ini Ibnu Hajar gurunya Imam Asyuyuti. Sekarang Asyuyutinya. Kultu ngucap sapa ingsun yu'aridu bertentangan atau menentang hu ing khobar tadi itu yang
Naam yuskilu ala dzalika itu tadi. Yang ditakhrij Ibnu Dawud di kitab As-Shahif itu yu'aridu bertentangan atau menentang hu ing iku takhrijannya Ibnu Abi Dawud tadi maupun barang akhraja ingkang mentakhrij hu ing ma Ibnu Dawud apa Imam Ibnu Abi Dawud aidan hal iku. Jadi bertentangan dengan redaksinya Ibnu Abi Dawud sendiri juga, riwayatnya Ibnu Abi Dawud juga. Min tariqi Abil Aliyati saking jalur Abil Aliyah an Ubay bin Ka'ab saking Ubay bin Ka'ab annahum ing sak temene para sahabat iku jama'u ngumpulaken sapa para sahabat Al-Qur'an ing Al-Qur'an. Falaman tahu ilal ayati falamma moko semangsane intahu berakhir sapa para sahabat atau berhenti ilal ayati maring satu ayat allati kang fi surati Baro'ah ing dak wonten ing dalam surat tetep ing dalam surat Al-Baro'ah tetep ing dalam surat Baro'ah. Isine ayat itu summan sarafu sarafallahu qulubahum bi annahum qaumul la yafqahun. Kemudian mereka berpaling, akibatnya sarafa maka memalingkan Allah subhanahu Allah qulubahum ing ati-atine ing hatinya mereka bi annahum sebab sak teman mereka qaumul la yafqahun tidak paham. Jadi begitu mereka berakhir pada ayat ini, berhenti di ayat ini, man sarafu sarafallahu qulubahum bi annahum la yafqahun atau bahasa 127. Nah, jawabnya dzannu mongko nyangka sapa para sahabat anna hadza ing sak temene menika ayat akhiru ma iku akhire barang unzila kang diturunaken apa Pak. Ini akhir ayat yang diturunkan dari Al-Qur'an. Faqala terus ngendika sapa Ubayun sahabat Ubay bin Ka'ab. Inna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'a iku wis membacakan sapa Kanjeng sapa Rasulullah ni teng kula ba'da hadza sak sampune ayat menika suman sarafu itu ayat ini ing dua ayat laqad ja'akum rasulun ila akhir surah sampai akhir surat At-Taubah 128 129. Bertentangan dengan ini katanya Asy'ati. Ini jelas. Informasi tadi itu bahwa itu atas ijtihadnya Sayyidina Umar bertentangan dengan ini. Sahabat Ubay bin Ka'ab yang juga termasuk tim penulis, timnya Zaid bin Thabit. Begitu orang-orang sampai di Tuman Sorofu, kami menduga itu akhir ayat. Ternyata kemudian Ubay bilang bahwa Rasulullah sudah membacakan kepada saya setelah ayat ini ada dua ayat lagi. Bertentangan dengan ini. Jadi ungkapannya Sayyidina Umar yang seolah-olah itu mengatur urutan surat bertentangan dengan informasi ini. Itu waqala lan ngendika Makiun sapa Imam Maki wa ghairu lan intune tartibul ayati utawi urutane pira-pira ayat. Tartibul ayat utawi urutane pira-pira ayat fiswari ing dalam pira-pira surat bi amrin minan nabi iku kelawan perintah minan nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam walam malayan semangsane lam yakmur boten perintahaken sapa Kanjeng Nabi bidalika kelawan mengkono-mengkono tartibul ayat fi awwali baro'ata ing dalam awalnya surat Baro'ah turikat moko den tinggalno apa surat Baro'ah bila basmalah den tanpa basmalah. Alasannya itu ilmu taktik gaduknya terserah, tapi yang menunjukkan bahwa ini adalah tauqifi adalah bahwa surat Baro'ah itu tidak dikasih bismillah. Kenapa enggak diperintah? Mempertegas pernyataan Sayyidina Utsman di cerita pengakuannya Sayyidina Utsman tadi itu. Ketika tidak ada perintah untuk kasih untuk kasih bismillah atau kasih apa, ya tidak dilakukan sama para sahabat. Jadi turikat bila basmalatin surat Baro'ah dibiarkan tanpa ada bismillahnya. Gitu. Memang selalu ada yang ganjil ya, wasyafa'i wal watar. Kabeh surat ono bismillah, hanya Baro'ah yang tidak ada. Memang ada yang ganjil dan ada yang genap. Tidak berarti bahwa saya sebut surat Baro'ah ini ganjil yang dalam arti negatif, tidak. Tapi yang jelas mau begitu itu merupakan indikasi bahwa
peletakan bismillah pun ada instruksinya gitu. Informasi ini. Wa qala lan sampun ngendika al-qadhi sapa Imam Qadhi Abu Bakrin ngendikane tartibul ayati utawi pira-pira uyutane ayat kok pira-pira tartibul ayati utawi urutane ayat iku amrun perkara wajibun kang pesti wa hukmun lan merupakan hukum ketetapan lazimun kang wis lazim. Faqat kana mongko temen-temen ana sapa Jibrilu Sayyiduna Jibril malaikat Jibril yakul iku ngucap sapa malaikat Jibril ngendikane nek ngomong ngendika ya piye malaikat ngendika ya ngendika ya iyalah ngendika lah gak apa-apa yakul ngendika sapa Sayyiduna Jibril da'u ayata kada kudu ndeleh sira kabeh ayata kada ing ayat iki fi maudhi kada ing panggonan iki. Jadi instruksinya dari malaikat Jibril wa qala lan ngendika sapa al-Qadhi Abu Bakrin aidan hale uga atau kelawan uga alladzi nadhabu ilaihi utawi barang nadhabu kang bermadhab sapa kita ilaihi ing alladzi iku anna jami al-Qur'an sak temene sekabehane Al-Qur'an alladzi ingkang anjala sampun menurunkan alladzi Allah sapa Allah wa amara lan sampun merintahaken sapa Allah bi isbati rasmi kelawan netepaken tulisane Al-Qur'an walam yansah lan boten menasah sapa Allahu ing rasem wala rafa'alan boten mengangkat sapa Allah tilawatahu ing tilawai Al-Qur'an ba'da nuzuli sak sampune nuzuli Al-Qur'an huwa hadzal ladzi bainat tabain huwa utawi jami Al-Qur'an atau huwa utawi jami Al-Qur'an itu hadzal ladzi adalah ini alladzi kang bainat tafata ini tetep ing antarane dua papan dafatain dua papan alladzi kang hawa sampun meliputi hu ing alladzi mushafu Utsman apa mushaf Sayyidina Utsman. Jadi mazhab kami adalah bahwa seluruh Al-Qur'an yang sudah diturunkan oleh Allah ditetapkan rasamnya tidak dinasah atau tidak diangkat bacaannya setelah turunnya itu adalah yang ada di hadapan yang ada di lembaran itu sudah yang sudah itu semua di cover oleh mushafnya Sayyidina Utsman. Wa annahu lan sak temene ini juga madhab kami katanya Abu Bakar Qadhi Abu Bakar wa annahu lan sak temene Sayyidina wa annahu lan sak temene Al-Qur'an lam yungkos iku ora den kurangi minhu saking Al-Qur'an syai'un apa suwiji-wiji wala zidanan ora den tambahi dan wala zidanan ora den tambahaken apa syai' fi ing dalam Al-Qur'an ndak dikurangi gak ditambahi. Wa anna tartiba ulan sak temene urutane Al-Qur'an wa nadmahulan susunane Al-Qur'an sabitun niku tetep alama ing atase barang tetep ing atase barang nadzoma ingkang sampun nyusun hu ing ema Allah sapa Allah wa rattabalan sampun mengurutkan sapa Allah ing Al-Qur'an alaihi ing atase ema nadzoma ingkang sampun menyusun hu ing ema Allah sapa Allah wa rattabalan sampun mengurutkan hu ing Al-Qur'an alaihi ing atase masapa rasulullah Allah manya itu min ayat suari saking pira-pira ayat surat ayat ya suratnya belum masih diskusinya nanti lam yuqaddam ora den dhisikno min dalika saking mengkono-mengkono urutan atau saking mengkono-mengkono Al-Qur'an boleh muakhirun apa kang den akhirno wala ukhirolan ora den akhirno minhu saking dalik atau saking Al-Qur'an muqaddamun apa barang kang didhisikno sing akhir ora den dhisikno sing dhisik ya ora den akhirno wis pas itu. Wa annal ummat lan sak temene umat pada waktu itu dobatat iku sampun netepaken sapa umat anin nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tartiba ayin ing urutane pira tartiba ayi kulli suratin ing urutane pira-pira ayat setiap surat wa mawadhi ahalan ing pira-pira tempate ayat itu sudah ditetapkan oleh umat maksudnya pasca Nabi udah jelas sudah terkriteria dobato itu dowabit itu kriteria sudah menetapkan kriterianya sendiri-sendiri secara kultural budayanya begitu tidak ada masalah. Sayyidina Abu Bakar masih ada, Umar masih ada, Sayyidina Utsman masih ada, Sayyidina Ali masih ada. Jadi kalau ada yang dikurangi sedikit mesti protes, nggak mungkin tidak.
Kama kaya dene sorry wa arafat lang sampun mangertosi sapa umat mawaki aha ing pira-pira tempate ayi kulis suratin kama kaya dene dobatot sampun netepaken sapa umat anhu saking Kanjeng Nabi nafsal Qur'ani ing Qur'an yang sama wazatat tilawatilan zat tilawah yang sama sudah ada terjaga sampai sekarang bahasa bah asyaroi bah arba'ata asyar semuanya terjaga hingga kini yang berbeda yang tidak berbeda yang apa bacaannya pakai short pakai sin atau panjang atau pendek malaka yaumiddin maliki yaumiddin sudah ada tetap gitu annahu lan sak temene sa'an yumkinu mungkin nah ini baru ayakuna yen to ana ar-rasul sapa Kanjeng Nabi iku kotrotaba teman-teman wis ngurutaken sapa Kanjeng Nabi suarahu ing pira-pira suare surat Al-Quran mungkin Kanjeng Nabi sudah mengurutkan suratnya mungkin tapi wa yumkinu lan uga mungkin ayakuna yen to ana sapa Kanjeng Nabi kot wakala iku teman-teman wis mewakilkan atau menyerahkan sapa Kanjeng Nabi dalika ing mengkono-mengkono urutan ngurut surat ilal ummati nang umat ba'dahu sak sampune Kanjeng Nabi walam yatawallalan durung menguasakan sapa Kanjeng Nabi atau belum menguasai bukan menguasai bahasanya belum apa namanya bukan menguasai makna enaknya itu mengatur lah mungkin belum mengatur sapa Kanjeng Nabi kalau mana dasarnya tawalla itu menguasai tapi yang dimaksud di sini insya Allah mengatur walam yatawallalan belum mengatur sapa Kanjeng Nabi dalika ing mengkono-mengkono urutane surat binafsi kelawan kiyambakipun Nabi. Kala ngendika sapa Al-Qadhi Abu Bakrin wa hadza tanilan utawi pendapat ingkang nomor kalih niki gagasan yang nomor 2 kemungkinan yang nomor 2 iku akrabul luwih cedhek. Jadi pertimbangan yang nomor 2. Kalau ayat jelas sudah diurut dari dulu. Tapi kalau persoalan surat, urutan surat lah ini mungkin Kanjeng Nabi sudah mengurutkannya. Karena dikenalnya dari dulu riwayatnya memang begitu. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, setoran sampai terakhirnya. Boleh jadi Nabi sudah mengurutkan. Tapi mungkin juga persoalan urutan itu sudah dipasrahkan kepada umat setelah Nabi. Dan Nabi tidak membatasi itu. Mungkin. Tapi kalau dari informasi bacaannya Nabi surat-surat panjang-panjang itu urutannya seperti itu ya sepertinya memang Nabi begitu. Kan apa yang dilakukan Nabi jadi hukum. Kalau itu sampai berulang sekian kali kan ada kaedahnya cara mengambil hukum dari perbuatan Nabi itu. Di usul fikih kan ada. Dan itu saya kira sudah tidak bodoh para sahabat itu tidak bodoh saat itu. Jadi urutannya jelas seperti itu sudah. Kanjeng Nabi bacanya begitu urutannya. Yang jelas ada dasarnya. Sayyidina Utsman tidak bodoh, Sayyidina Abu Bakar yang tidak bodoh. Gitu. Ya, kecuali ya itu tadi sejak awal kajian itu kan minimal ya ada keimanannya lah. Kalau tidak ada itunya mau dipandang istimewa apapun ya tidak akan istimewa saya kira. Tapi itu persyaratan sudah selesai. Kalau kita masuk ke Asyuti itu sudah selesai. Jadi pertimbangan kedua itu lebih dekat menuju kebenaran katanya Imam Al-Qadhi. Wa akhraj jalan sampun mentakhrij lah ini di naskah saya. Di sini ada titik-titiknya. Nah, mentakhrijnya itu siapa? Ini tidak tahu. Di sini kalau di sarah di catatannya itu ada namanya bayab atau bayadun itu artinya putih kalau artinya. Boleh jadi itu ada jeda jadi wa akhraja titik-titik. Kalau di punya sampean ada zaman informasikan ke saya. Gitu ya. Jadi di sini setelah akhraja titik-titik. Artinya saya tidak tahu siapa yang mentakhrij ini. Karena tidak diketahui maka wa ukhrija lan sampun den takhrij an Ibnu Wahbin apa saking Imam Ibnu Wahab. Kala ngendika sapa Imam Ibnu Wahab sami itu sampun mireng sapa ing kula Malikan ing Imam Malik yaqulu iku ngendika sapa Imam Malik innama ulifal Qur'anu ala ma kanu yasmauna minan nabi innama angin pastine ulifa
angin pestine ulifat dipun susun Al-Qur'an apa Al-Qur'an alama ing atase barang kanu yang kang ana sapa para sahabat waktu niku iku yasmauna biasa krungu sapa para sahabat manya itu saking biasa krungu sapa para sahabat ing emah minan nabi saking kanjeng nabi. Jadi Quran disusun berdasarkan yang didengar para sahabat dari nabi. Wa qala lan sampun ngendika Al-Baghawi sapa Imam Al-Baghawi fi syarh sunnah ing dalam kitab Syarah As-Sunnah ngendikane as-sahabatu utawi para sahabat radhiyallahu anhum jama'u iku ngumpulaken sapa para sahabat bainat dafataini ing antarane dua papan sama bainal lauhain yang bersama, tapi jelas ada bedanya lauh sama dafatun itu. Yang jelas yang dimaksudkan itu dua lembar itu maksudnya mushaf itu. Mengumpulkan Al-Qur'an ing Al-Qur'an alladzi ingkang anzala sampun menurunkan hu yang alladzi Allah sapa Allah ala rasulih ing atase rasul min wairi anzatu saking tanpa yen to nambahi sapa para sahabat au naqasu utawa ngurangi sapa para sahabat minhu saking Al-Qur'an syai'an ing suwiji-wiji tanpa ada penambahan dan pengurangan. Sahabat mengumpulkan di antara mushaf, di mushaf itu sudah tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Alasannya dikumpulkan jadi satu pertama ini khaufa dhihabi krono kuatir dhihabi ba'dihi ilangi sebagian Al-Qur'an sebab bidhiha bihafadzatihi sebab ilangi piro-piro wong kang hafal Al-Qur'an sehingga fakatabu terus menuliskan sapa para sahabat ing Al-Qur'an kama kaya dene sami'u mireng sapa para sahabat min Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wairi an qaddamu saking tanpa an qaddamu yen to dhisikno sapa para sahabat sayan ing suwi-wiji au akharu utawa mengakhirkan sapa para sahabat. Maksudnya mendahulukan yang seharusnya ada di akhir, mengakhirkan yang seharusnya ada di depan. Itu tidak begitu gitu. Sahabat tidak begitu. Atau wad'u deleh sapa para sahabat atau nggawe sapa para sahabat lahu kadwi Al-Qur'an tartiban ing satu urutan utawa para sahabat gawe urutan dhewe lam ya'khudh ingkang boten jupuk sapa para sahabat ing tartiban bin Rasulillah saking Rasulullah. Tidak begitu. Atau mereka bikin urutan yang tidak pernah mereka ambil dari Rasulullah. Enggak, sahabat tidak begitu. Wa kana lan ana Rasulullah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulakinu iku mentalkin sapa Rasulullah ashabahu ing sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Mentalkin ya menuntun. Ya, mana dasarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ulangi. Bismillahirrahmanirrahim mentalkin gitu. Wa yu'allimu lan mengajari, biasa mengajari. Jadi karena khobarnya fil mudhari itu ada kandungan makna biasa, sudah menjadi kebiasaan. Wa kana lan ana Rasulullah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulakinu iku biasa mentalkin sapa Kanjeng Nabi ashabahu ing sahabat-sahabatipun. Wa yu'allimu lan biasa ngajari sapa Rasulullah ing para sahabatipun ma ing barang nazala kang mudhun apa ma alaihi ing atase Kanjeng Nabi mane iku minal Qur'ani saking Al-Qur'an ala tartibi ing atase urutan alladzi kang huwa utawi alladzi al-ana saiki fi masahifina iku ana alladzi kang huwa utawi alladzi al-ana saiki fi masahifina ing dalem mushaf kita sing saiki iku bitauqifi Jibril kelawan instruksinya Jibril Sayyidina Jibril yahu teng Kanjeng Nabi Allah dalika ing atase mengkono-mengkono tertib wa ilamihi lan sebab memberitahunya Jibril inda nuzuli kulli ayatin ing dalem ngersane mudune saben-saben ayat memberitahu anna hadhil ayata ing atase sak temeni ikilah ayat tuktabu iku den tulis apa hadhil ayat aqaba ayatin ing sak marine ayat sak bare ayat kada iki aqaba ayati kada sakwise ayat iki fi surati kada di surat iki. Jadi ayat iki tulisan marine ayat iki di surat iki itu sudah jelas sudah. Maksudnya saiki ketika ayat-ayat itu jelas orang Arab gak usah disebutkan ya begitu. Apalagi para sahabat kelasnya tidak usah sebutkan. Letakkan ayat ini setelah ayat sekian, tidak usah, sudah tahu. Letakkan ayat ini setelah misalkan
apa namanya, liya'budun illa liya'budun. Letakkan ayat ini setelah liya'budun. Tahu sudah. Itu sudah informasi jelas itu. Tegas batasannya. Fata bata mongko dadi tetap anasa ya sahabati opo sak temene usaha para sahabat. Upaya yang dilakukan para sahabat karena iku ono opo sak ya sahabat iku fi jam'ihi ing dalem ngumpulno Al-Qur'an fi maudhi'in wahidin ing dalem tempat kang siji. La fi tartibihi ora ing dalem urutane Al-Qur'an. Jadi usaha kreasinya para sahabat itu hanya mengumpulkan dari yang tercerai-berai jadi satu, bukan dalam urutannya kayak gitu. Fa innal qur'ana krana satemene Al-Qur'an maktubun iku den tulis fil lauhil mahfuz di lauh mahfuz, database-nya Allah yang paling besar itu ala hadzat tartibi ing atase urutan menika. Anzala menurunkan sapa Allahu ing Al-Qur'an jumlatan kelawan sekelompok, maksudnya wungkul sak Quran ilas sama dunya maring langit dunia, langit kang dekat ini pasti atas kita ini. Jadi Allah menurunkan itu pertama itu tulis di lauh mahfuz, lalu kemudian diturunkan di langit dunia, tsumma mongko nulikana, dan ini ada riwayatnya semua. Tsumma mongko nulikana ono sapa malaikat Jibril atau kana ono sapa Allah yunzilu iku menurunkan sapa Allah ing Al-Qur'an mufarraqan hale bertahap atau terpisah-pisah indal hajati ing dalam ngersane butuh atau arikalane butuh. Wa tartibun nuzuli lan utawi urutan turunnya Al-Qur'an, turunnya surat-surat Al-Qur'an niku ghairu tartibit tilawati, bukan urutan tilawahnya, bacaannya. Jadi urutan nuzulnya itu berbeda dengan urutan tilawahnya, berbeda. Titik ini uraian yang sangat luas lah, merangkum dari awal hingga diskusi kita sampai di sini gitu. Wa qala lan sampun ketika Ibnul Hassar sapa Imam Ibnul Hassar tartibus suwari utawi urutane surat-surat wawatul ayat lan deleh ayat mawadhi'ah ing pira-pira tempat ayat. Inna makana iku angin pestine kana ana apa tartibus suwar iku bil wahyi kelawan wahyu. Jadi jelas itu wahyu. Jadi urutan surat, urutan ayat wahyu. Ini seolah-olah sudah mengkasih clue Asyuti bahwa pendapat yang akan dia sajikan nanti itu menguatkan pendapat itu. Jadi seolah-olah tegas ini Asyuti dengan menghadirkan riwayat ini tartibus suwar bil wahyi. Meskipun nanti masih debat, masih ada perdebatan. Karena ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iku ngendika sapa Kanjeng Nabi dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam do'u ayata kada do'u kudu ndeleh sapa sira kabeh ayata kada ing ayat iki fi maudhi kada ing tempat iki. Titik. Waqat hasolalan teman-teman wis hasil al yakin opo keyakinan minan naqlil mutawatiri saking periwayatan al mutawatiri yang mutawatir bihadat tartibi kelawan urutan menika. Urutan sing saiki iki min tilawati Rasulillah saking min tilawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking waosane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi baca jelas ditiru, wong batuknya saja ditiru kok, apalagi bacaannya. Cara makan saja ditiru, cara berpakaian saja ditiru, apalagi soal Al-Quran yang menjadi ikon mukjizat terbesarnya Kanjeng Nabi sampai di hari kiamat. Jelas ditiru, nggak mungkin tidak. Itu sudah jenenge wong seneng ya, cinta kepada Nabi. Sopo ae ditiru. Namanya seneng. Jadi itu sudah, kalau saya secara pribadi ya tidak tahu, mungkin yang jelas anugerah. Maksudnya tidak meragukan itu. Mbok ono disogok piro wis gak ya. Memang wis urutannya memang begitulah. Al-Qur'an apa namanya? Maksudnya mungkin karena ya semoga saja bukan karena malas. Kalau orang Barat kan memang meneliti betul sampai apanya, sampai punya keyakinan betul.
Jadi mereka belajar sampai segitu. Tapi kalau tujuannya jelas untuk yakin, kalau keyakinan sudah didapatkan, kan tinggal mempelajari saja ya, maksudnya. Jadi tidak ada tuntutan untuk cari salah gitu. Bukan berarti malas, tapi memang bertentangan begitu ya. Yang gampang yakin ya orang bodoh. Tapi ya tidak mesti juga sih. Tapi yang jelas kita kan sudah sama persepsinya tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran saya kira sudah sama. Ada pernah salah seorang nenek tua, perempuan tua itu dikabari oleh orang, wahai nenek tua, di sana ada seorang ulama yang mampu menghadirkan 1000 dalil untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Nenek itu menjawab, kalau tidak punya 1000 keraguan, pasti dia tidak punya 1000 dalil, katanya. Jawabannya juga begitu ya. Jadi tidak butuhlah banyak-banyak dalil. Kalau sudah nyampe ya kan tidak dibutuhkan lagi. Ya mungkin untuk memperkaya, mungkin itu ya. Mungkin asiknya di situ. Jadi kalau bertambah ilmu tidak seiring dengan hidayahnya, ya piye kan tidak berimbang. Min tilawati Rasulillahi, saking wocoane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan urutan yang kita kenal sekarang itu, wa mimmalan uga saking barang ajma'a ingkang sampun sepakat as-sahabatu sapa para sahabat alawat ihi ing atase ndeleh maha kata kaya dene iki bentuk fil mushafi di mushaf. Jadi jelas dah. Faslun wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngapuraku sing akeh, matur nuwun sing akeh. Muga-muga diparingi istiqomah, diparingi ilmu ingkang bareng karo ridho lan hidayah Gusti Allah. Mugi-mugi tetap dikai remenang Al-Quran. Ya opo ae carane wis. Ya opo ae carane. Mbuh opo ae sing disenengi, semoga pokoke tetap diparingi seneng dengan Al-Quran. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur nuwun sing akeh, ngampuraku sing akeh. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati.